di channel Pelala Adventure. Kali ini kita mau lihat potensi apa aja sih yang bisa kita olah dari bukit-bukit ini, dan dengar ceritanya di sini ada kopi hutan. Nah, nanti kita bakalan coba tanya-tanya warga, kemudian kita mau cari kopinya. Kita roasting manual dengan alat seadanya. Kita ini di daerah Suliki, Kurai, Jorong Kurai. Oke, ikutin terus channel Pelala Adventure. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. Ikutin terus. Dan akhirnya saya bertemu dengan Bapak Zukri. Dialah Bapak yang akan mengantarkan saya ke kebun kopi, dan nantinya dia akan menemani saya dalam video ini teman-teman. Sambil bercerita-cerita, Bapak ini sangat senyum dan menyambut saya dengan sangat amat ramah. Jadi kali ini dia akan mengantarkan saya untuk bertemu dengan seseorang yang sampai saat ini masih sangat menggeluti kopi liar, atau kopi lama ini teman-teman. Kalau kopinya jenisnya robusta ya. Setelah perjalanan lumayan agak panjang, akhirnya bertemu dengan Bapak Revi yang sampai saat ini masih memperjuangkan kopi lama ini yang jenis robusta teman-teman. Yuk, ikutin terus. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Video Pak. Jadi teman-teman, kita udah sampai di ladang kopi ya. Jadi ini kopi hutan. Dan saya kesini memang untuk melihat-lihat kopi hutan ini yang sekarang ini yang sudah mulai banyak ditinggalkan kemungkinan oleh warga. Mungkin secara detailnya kita langsung tanyakan aja ke Bapak siapa tadi Pak? Repi. Bapak Repi. Oke, Bapak Repi ini yang punya kebun ini ya Pak? Iya Pak. Jadi bisa dijelaskan nggak Pak, untuk kopi ini berapa lama Bapak untuk bertani kopi ini? Kalau kopi itu Pak di kampung awak ini memang dia sangat banyak. Cuma kini orang kampung awak di Siko telah sangat mau ditinggalkan indah, tapi di kerojokan awak kok nanam bertahan di situ gitu. Cuma panen awak sekali setahun, 2 kali setahun. Ya. Cuma kebetulan panen itu Pak ndolo memadai lah Pak. Kopi lah sakit-sakit lah lama deko. Cuma awak dia bertahan jo iko Pak. Ndak ada sauna lainnya Pak leh. Jadi di nagori awak kue ko umumnya kalau punya kopi iko ko. Jadi apa namanya Pak, kok kami ya sangat butuh loh ruangan pupuk lah, perawatannya kan itu. Oh, jadi saat ini yang benar-benar bertahan di sini tuh yang sangat menggeluti kopi ini dan tetap ingin gimana caranya kopi ini tetap jaya di Suliki ini. Ya kan, ini di apa Pak? Di Jorong apa? Mudek Liki Jorong. Oke. Jadi teman-teman di sini tuh peminat untuk warganya sendiri pun dahulu itu tuh sangat banyak ya. Tapi saat ini mungkin banyak kendala yang didapat oleh warga sini, dan kendalanya itu mungkin nanti bisa kita tanyakan langsung ke Bapak. Apa aja sih kendalanya yang paling utama gitu loh, sehingga warga sini berpindah profesi. Seperti apa sih Pak kalau untuk kendala warga sini tuh untuk berpindah dari kopi ini yang awalnya lumayan dan akhirnya berpindah dengan berkebun yang lain tuh biasanya apa tuh kendala yang paling utama? Kendalanya Pak, kalau kopi awak go lah sangat tingginya. Jadi lah sangat tinggi kok panennya lah payah Pak. Itu yang pertama. Gitu. Yang kedua, cara pemupukannya sementara bolinya ndak terlalu mahal. Kami pupuk mahal kami beli. Jadi berawat tinggal bertorang saja kami toloknya Pak.
Jadi untuk pemupuknya nggak sanggup kami. Kami butuh juga menggilai itu. Apa adanya wajib kami terima. Itu saja Pak. Karena mungkin kopi ini sudah lama sekali ya Pak ya, udah berada di sini dan mungkin warga lokal sebagian sudah hidup dengan kopi ini dari zaman dulu dan sekarang mulai banyak yang ditinggalkan gitu ya Pak ya. Kalau Nagori Medek Likih Pak, 250 lebih kakaknya. Umumnya kopi kolah ekonomi, sumber ekonomi kami di Siko Pak. Tapi kini lah sangat tertinggal. Cuma beberapa orang lain banyak aja yang bertahan. Tapi itu keluhan. Keluhan. Ayo. Semua itu keluhan yang didapat. Pertama dulu kalau Iko sumber ekonomi kami di Siko dalam per minggunya mencapai 10 ton bagai Pak. 10 ton. Keluarnya kopi gitu. Nah, jadi kini gogo lah menurun. Indak pupuk pupuk mahal, Iya, asing gojek ko lah rawatnya. Tapi kami sangat mencintai, sangat tagih kami je kopi ko Pak. Sangat ingin mempertahankan bagaimanapun caranya ingin kopi ini tetap lestari di sini ya Pak ya yang pastinya. Kesulitan yang salah satunya itu kopi udah mulai agak tinggi karena pemupukan agak kurang ya. Nah, kita coba panen lah. Kok payahnya Pak mau ambil kopi lah tinggi gua. Ya, kopi tinggi. Tapi kalau untuk dipangkas gitu Pak, buahnya akan dibawa atau gimana Pak? Biasanya kalau untuk coklat kan kalau dipangkas dia lebih ini gitu kan. Kalau untuk kopi ini sendiri gimana Pak? Itulah Pak nah kesulitan kami. Lama nanti Kesulitan kami ado ko solusinya Pak nak rondah kopi kami balik. Nak kami budidayakan itulah. Mungkin ada je sorot tendaknya dari pemerintah, dari pertanian segala macam Pak. Ya. Tapi untuk pembibitan sendiri ini dulu gimana Pak untuk pendapatan? Pembibitan itu? Ya. Di kami kalau di Siko Pak, pembibitannya mulai jatuh biaknya mereka itu. Anaknya juga kami alih baru gitu kopi gitu. Benar-benar alami Pak. Benar alami dan penuh dengan kasih sayang pastinya ya teman-teman. Untuk menumbuhkan dari biji sampai besar itu benar-benar butuh waktu yang sangat lama. Dan ini benar-benar harus lestari dan harus ada nih yang lihat instansi yang terkait untuk melihat petani-petani kopi ini agar mereka bisa terbantu dengan kendala-kendala mereka yang saat ini mereka rasakan. lokasi lumayan ekstrim kawan-kawan. Jadi yang ada durian sih. Durian sih. Teman-teman, ini hasil kopi yang tadi kita panen di ladang Pak siapa namanya? Pak Revi tadi. Beliau ada kerjaan lain, jadi dia nggak ikut ke sini. Jadi Bapak aja yang nemenin kita. Jadi ini adalah kopi apa Pak namanya sih Pak kalau di sini? Ya kalau di sini istilahnya kopi lamo istilahnya. Kopi lamo. Nah, ini teman-teman ini kopi robusta. Bedanya kopi lama atau kopi robusta ini kopi liar, biasanya banyak di bukit-bukit dan di hutan-hutan. Dengan arabica itu biji kopinya ini untuk robusta ini lebih kecil. Kemudian untuk arabica itu dipanennya harus tunggu matang dulu. Kalau ini kayak gini nggak masalah ya Pak ya? Nah, nggak ada masalah ya. Jadi kita akan olah nih teman-teman dari kita mau roasting manual. Oke, kita coba buka satu-satu. Jadi prosesnya kayak gini ya teman-teman. Jadi harus ditumbuk dulu agar kulitnya itu lepas dari bijinya. Oke, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Udah ditumbuk dan udah dipisahkan dari kulitnya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini kita dijomu dulu.
baru jadi ikonnya. Kalau untuk lebih bagusnya dijemur. Jadi ini proses untuk roastingnya teman-teman. Jadi harus dipanasin dengan api. Dengan Kemudian, alat seadanya aja. Ya, dengan alat seadanya di sekitar kita. Jadi apinya nggak boleh besar-besar ya. Nah, tujuannya agar kopi ini tidak hangus. Jadi selama dalam pemanasan ini harus terus diaduk-aduk agar merata semuanya. Oh iya. Rompi ya. Ada. Mau dia masakan. Bener lagi. Tapi kalau salah ya ngomong. baik ya. Ya nih teman-teman udah bisa kita tumbuk. Kadar airnya udah berkurang. Kita tumbuknya manual aja pakai cobek sampai halus ya. Lumayan lah ya, walaupun masih ada yang banyak yang kasar ya, wajar karena memakai alat yang benar-benar manual ya teman-teman, pakai cobek dari kayu pula. Oke, lanjut kita cobain. Tadi yang kita panen tadi udah mateng nih ya kan. Nah, kayaknya kita minum kopi dulu ya. Cobain ya Pak. Mantap. Oke. Jadi kopi robusta ini disebut di sini tuh kopi apa Pak? Istilah di kopi di kampung kopi lamo. Kopi lamo. Oke, kopi lamo ini yang pastinya udah lama banget di sini dan turun menurun dari zaman dahulu. Zaman nenek moyang dan yang dijadikan untuk potensi ekonomi warga sini gitu kan. Tapi saat ini mulai berkurang. Itu karena apa tuh Pak? Ya karena banyak masyarakat lalu pindah ke kopi Arabica kok. Arabica. Wah, perpindahan kopi ke kopi yang lebih daya jualnya mungkin di atas dari robusta seperti banyak peminatnya gitu ya Pak. Oke. Panennya terus menerus. Panen terus. Untuk kendala kopi robusta ini sendiri apa tuh Pak? Untuk kendalanya dari warga sekitar sini kenapa sih kok agak kurang peminatnya gitu Pak? Kendalanya seperti apa Pak? Kendalanya yang pertama sekali nawak jole nawak nampak nawak kopi itu lah tua lah tingginya kata ya. Sulit mambiaknya. Harus memanjat wak kata. Jadi itu kendalanya. Kendalanya karena kopinya udah mulai tinggi untuk memanennya sulit. Ya.
Kalau untuk pupuk dan lainnya perlu Pak? Istilahnya kalau kopi lamoko ndak ada istilah pupuk, cuma orang betul. dulu. Jadi dosa pupuk dinilai lah apa penorangan dosa. Jadi sekitaran kopi ini harus terang teman. Jadi nggak ada Semak istilah. ini khusus untuk kopi ini sendiri. Cukup dengan dibersihkan di sekitarnya gitu. Jadi kopi ini nggak terlalu banyak perawatan sebenarnya karena tumbuhnya di hutan atau rimbo gitu kan teman-teman. Tapi menurut Bapak kopi ini tuh harus nggak kita kembangkan dan terus ada di kampung ini? Ya, kalau sebenarnya ya harus hendaknya jangan sampai punah kopi robusta ada di kampung Waka. Karena sejarahnya udah Kopi lah turun dari nenek moyang waktu siswa kan. kopi nenek moyang nih teman-teman kayak gitu. Terus selain kopi ini Pak di sekitar sini atau di warga sini tuh kegiatannya apa aja Pak? Maksudnya adakah yang lainnya selain kopi, ladang apa atau yang lainnya gitu? Kalau kegiatan yang lain-lainnya dari Kopiko, kalau melalui kelompok itu ada usaha galo-galo. Oh galo-galo. Ya. Oh galo-galo ini lebah tanpa sengat ya Pak ya? Lebah tempat sengat. Oke. Jadi lebah tanpa sengat ini maksudnya Bapak sendiri nyari di hutan atau bagaimana Pak? Ini melalui dinas kehutanan, bantuan dari dinas kehutanan. Oh kayak gitu. Jadi Melalui kelompok. Oke. Jadi teman-teman, jadi ada kelompok di sini, kemudian ada dari dinas kehutanan yang ngebantu untuk galo-galo di sini. Nah ini bagus nih Pak, untuk galo-galo ini kebetulan saya juga budidaya galo-galo. Sedikit saya terangkan karena Bapak baru kelompok baru kayak kan. Kebetulan yang ketua kelompoknya siapa Pak? Di sini. Istri Awak sendiri apa? Oke, Sri sendiri. Jadi kebetulan nih kita juga punya budaya galo-galo. Jadi kopi ini, nih Pak, kopi ini sangat berpengaruh, ini dekat lah dengan galo-galo ini. Kenapa dibilang dekat? Karena galo-galo ini sangat membantu penyerbukan kopi, bukan hanya kopi. Karena galo-galo ini menghasilkan madu, kemudian menghasilkan sari bunga. Sari bunga itu diperoleh dari bunga-bunga kopi ini. Jadi selain membantu kopi ini untuk jumlahnya lebih banyak, untuk hasil panennya maksimal, itu galo-galo sangat membantu Pak. Nah, galo-galo kopi, rambutan, semuanya jenis bunga yang ada di sini dibantu oleh galo-galo ini dan sangat bagus tuh Pak untuk ada galo-galo ada di sini. Boleh Pak kita lihat galo-galonya? Boleh Pak. Oke teman-teman, untuk video kopinya kita sudahi dulu, kemudian kita akan lanjut untuk video selanjutnya di part 2 yaitu mengenai tentang budidaya galo-galo yang ada di Jorongkurai ini. Sambil menikmati pemandangan model Iki Jorongkurai ini, sekali lagi teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan share ya agar channel Palala Adventure ini terus berkembang dan memberikan edukasi kepada kita semua. Di sini kita sama-sama belajar tentang budaya, tradisi, adat, dan lain-lain. Tetap lestari dan jaga alam baik-baik. Sampai jumpa.